Baru 3 hari menjadi menantu, saya sudah diperlakukan seperti pesuruh. Pukul 4 pagi, ibu mertua menggedor pintu kamar. Suara beliau dingin. Bangun, rumah ini tidak menerima perempuan pemalas. Malam pertama sebagai istri, saya belum sempat beristirahat. Pagi kedua, semua asisten rumah tangga sudah dipecat lewat satu pesan singkat. Pagi ketiga, ayah saya berdiri di depan gerbang untuk menjemput putrinya. Tapi, sebelum saya pergi, ada satu hal yang ibu mertua dan suami saya tidak tahu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Kalau cerita kali ini menyentuh hati kalian, tolong tinggalkan satu kata di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak kehilangan kisah berikutnya. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Larasati. Usia saya 31 tahun. Saya seorang dokter, sekaligus pemilik sebuah klinik kecil di Surabaya. Sudah 6 tahun saya membangun klinik itu dari nol, dengan tangan saya sendiri. Saya terbiasa bekerja keras. Saya tidak takut lelah. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa lelah yang paling menyakitkan justru datang dari rumah yang seharusnya menjadi rumah saya sendiri. Surabaya di akhir Maret terasa basah pagi itu. Embun menempel buram di kaca jendela. Lantai keramik terasa lengket di bawah telapak kaki. Di luar, angin pancaroba lewat di sepanjang jalan Darmo, membawa aroma gerimis dan bau sayur lodeh dari dapur tetangga. Saya menikah dengan Bima Mahesa 6 bulan setelah kami berkenalan. Bima bekerja sebagai perwakilan di sebuah perusahaan besar. Dia tampan, sopan, dan selalu tepat waktu. Dia bukan tipe pria yang suka mengucapkan kata cinta berlebihan. Tapi dia membawakan saya kopi setiap pagi dan mengingat semua tanggal penting. Saya pikir itu cukup. Kami berkenalan di sebuah seminar kesehatan. Bima datang mewakili perusahaannya. Saya datang sebagai pembicara. Setelah acara, dia menghampiri saya. Bukan untuk merayu, tapi untuk bertanya soal sesuatu yang saya jelaskan tadi. Saya ingat, saya terkesan karena dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Hari-hari berikutnya, dia mengirim pesan. Sopan, tidak pernah memaksa. Dia menunggu saya selesai operasi kecil di klinik, hanya untuk menemani saya makan malam, lalu mengantar saya pulang tanpa meminta apa-apa. Saya, yang sudah lama menutup hati, karena terlalu sibuk membangun klinik, perlahan membukanya. Bima terlihat seperti pria yang aman, stabil. Pria yang akan menjadi tempat berlabuh, bukan badai. Ayah saya sempat mengingatkan, kenali keluarganya. Nak, seorang pria adalah cermin dari rumah tempat dia dibesarkan. Tapi saya sedang jatuh cinta, dan orang yang jatuh cinta cenderung tuli pada peringatan. Pertama kali Bima membawa saya bertemu ibunya. Saya masih ingat dengan jelas. Rumah keluarga Mahesa berdiri besar di kawasan elit, dengan pagar tinggi dan halaman penuh tanaman mahal. Ibu Sinta, Ibu Bima, menyambut saya dengan senyum yang rapi, terlalu rapi. Jadi, ini calon menantu saya, kata beliau. Menatap saya dari ujung rambut sampai sepatu. Dokter. Ya, bagus. Perempuan harus bisa cari uang sendiri supaya tidak jadi beban. Saya tersenyum. Saya pikir itu pujian. Saya belum tahu bahwa di rumah itu kemampuan saya bukan dihargai. Kemampuan saya akan dijadikan alasan untuk diperas. Di perjalanan pulang malam itu, Bima bertanya bagaimana pendapat saya tentang ibunya. Saya menatap jejak lampu yang berlalu di kaca mobil. Memilih kata-kata dengan hati-hati. Ibumu tegas, kata saya. Tapi rumahmu bagus sekali. Bima tersenyum. Sudah kubilang, kan? Ibuku teliti, tapi penyayang. Saya mengangguk, tapi di dalam hati. Untuk pertama kalinya, muncul sebuah keraguan, tipis. Seperti uap air di kaca mobil. Jika diseka, akan hilang. Tapi jika dibiarkan, seluruh pemandangan di depan perlahan akan menjadi buram. Saya memilih menyekanya. Saya memilih percaya. Itu kesalahan pertama saya. Pernikahan kami sederhana. Ayah saya, Pak Rahmat, hanya berpesan satu hal sebelum hari itu. Kalau kamu lelah, pulang. Pintu rumah ini
tidak akan pernah dikunci untukmu. Saya tertawa waktu itu. Saya pikir saya tidak akan pernah membutuhkannya. Ayah saya seorang pengusaha. Beliau jarang bicara soal pekerjaannya di depan saya. Saya hanya tahu beliau punya banyak relasi dan banyak orang menghormatinya. Tapi di rumah, beliau hanyalah seorang ayah yang menyimpan foto ibu saya di dompetnya. Bertahun-tahun setelah ibu pergi. Setelah akad, saya pindah ke rumah keluarga Mahesa. Itu permintaan Ibu Sinta. Menantu yang baik, tinggal bersama mertua dulu, kata beliau. Biar saya ajari cara mengurus rumah tangga. Bima setuju tanpa bertanya pendapat saya. Saya menelan keberatan saya. Saya pikir hanya beberapa bulan. Saya pikir saya bisa bertahan. Saya tidak tahu bahwa pelajaran pertama akan datang di hari yang sama. Malam pertama, saya tidak bisa tidur nyenyak. Rumah itu besar, tapi terasa dingin. Bukan dingin karena pendingin udara. Dingin karena setiap sudut seperti mengawasi. Pukul 2 dini hari, saya terbangun karena haus. Saya turun ke dapur pelan-pelan. Di sana, saya melihat Bu Lastri, asisten rumah tangga yang sudah bekerja belasan tahun di rumah itu. Beliau sedang melipat baju di bawah lampu redup dengan mata sembab. Bu Lastri belum tidur, tanya saya. Beliau tersentak, lalu tersenyum getir. Saya dipecat besok pagi. No, Bu Sinta bilang. Sekarang ada menantu, tidak perlu lagi banyak pembantu. Cukup satu yang gratis. Saya tertegun. Gratis. Bu Lastri menatap saya dengan mata yang penuh iba. Maaf, no. Tapi saya harus jujur. Di rumah ini, menantu bukan keluarga. Menantu itu tenaga kerja yang tidak dibayar. Saya sudah lihat satu menantu pergi sebelum non. Hati-hati. Saya ingin tertawa, mengira itu lelucon. Tapi wajah Bu Lastri tidak sedang bercanda. Keesokan paginya, sebuah pesan masuk ke grup keluarga. Ibu Sinta menulis dengan kalimat pendek. Mulai hari ini, semua asisten rumah tangga berhenti. Sudah saya transfer pesangon seadanya. Rumah ini punya menantu sekarang. Bu Lastri mengambil amplopnya, lalu berpamitan. Sebelum pergi, beliau berbisik pada saya. Bulan lalu, gaji saya masih kurang 3,5 juta. No. Sudah saya tagih, tapi katanya nanti. Tolong. Kalau non punya kesempatan, ingatkan beliau. Saya mengangguk. Saya tidak tahu bahwa janji kecil itu akan menjadi salah satu paku pertama yang saya simpan diam-diam. Setelah pintu tertutup, Ibu Sinta menatap saya. Nah, sekarang rumah ini bersih dari orang luar. Tinggal kita, keluarga. Saya tersenyum tipis. Tapi saya tahu. Kata keluarga di mulut beliau punya arti yang berbeda. Hari pertama saya sebagai menantu di rumah itu dimulai pukul 4 pagi. Ibu Sinta menggedor pintu kamar. Suaranya menembus daun pintu. Anindya, bangun. Dapur tidak akan menyala sendiri. Saya bangun dengan mata setengah terpejam. Di samping saya, Bima masih tidur pulas. Saya menyentuh bahunya. Mas, ibumu memanggil. Pukul 4 pagi, Bima hanya bergumam. Turuti saja. Dek, ibu memang begitu. Nanti juga terbiasa. Terbiasa. Kata itu akan menjadi mantra Bima selama 3 minggu ke depan. Setiap kali saya mengeluh, setiap kali saya terluka, jawabannya selalu sama. Nanti terbiasa. Seolah penderitaan adalah sesuatu yang harus saya pelajari untuk diterima. Bukan sesuatu yang seharusnya tidak terjadi sejak awal. Saya turun ke dapur. Ibu Sinta sudah duduk di meja makan dengan secangkir teh. Beliau tidak mengangkat tangan untuk membantu. Beliau hanya mengawasi. Goreng tempe, tamat nasi, buat sambal. Jam 6 semua harus siap, kata beliau. Dan setelah itu, pel seluruh lantai. Bersihkan kamar mandi. Cuci semua baju. Saya menatap beliau. Bu, saya ada jadwal di klinik pagi ini. Pasien sudah klinik. Ibu Sinta menyela. Beliau meletakkan cangkirnya pelan. Kamu sekarang istri. Istri yang baik mengurus rumah dulu, baru yang lain. Atau kamu mau bilang, pekerjaanmu lebih penting daripada keluarga suamimu. Saya menelan kalimat yang ingin saya ucapkan. Saya menelpon perawat saya, meminta jadwal pagi dialihkan. Lalu saya mulai memasak. Pukul 7, semua selesai. Tangan saya pegal,
Punggung saya sakit, tapi tidak ada satupun ucapan terima kasih. Ratih, adik ipar saya, turun dengan piyama, mengambil tempe goreng, lalu mengernyit. Asin. Kakak ipar tidak bisa masak, ya. Saya diam. Saya belajar di rumah itu. Diam adalah cara bertahan. Hari-hari berikutnya berjalan sama. Pukul 4, bangun, memasak, mengepel, mencuci, menyetrika. Klinik saya terbengkalai. Saya menitipkan pasien pada rekan sejawat sambil berjanji pada diri sendiri. Ini hanya sementara. Pada hari kelima, Ibu Sinta meminta sesuatu yang membuat saya berhenti. Berikan ponselmu, kata beliau. Mengulurkan tangan saat makan malam. Saya mengernyit. Untuk apa, Bu? Menantu yang baik tidak punya rahasia dari mertuanya, kata beliau. Saya hanya mau memastikan kamu tidak diracuni omongan orang luar. Banyak menantu rusak karena terlalu banyak main ponsel. Saya menoleh pada Bima, berharap dia membela saya. Tapi Bima hanya menunduk ke piringnya. Berikan saja. Dek, gumamnya. Tidak ada yang salah, kan? Saya meletakkan ponsel saya di tangan Ibu Sinta. Saya merasa sebuah pintu baru saja terkunci di belakang saya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak bisa menghubungi siapapun. Tidak ayah saya, tidak teman saya, tidak siapapun. Saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Di samping saya, Bima sudah tidur. Saya bertanya pada diri sendiri, pelan. Sejak kapan rumah pernikahan terasa seperti sel? Beberapa hari setelah ponsel saya disita, saya mulai memahami pola rumah itu. Ada hierarki yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Dan saya berada di dasarnya. Ratih, adik ipar saya, punya kebiasaan mengambil barang saya tanpa izin. Suatu pagi, saya mendapati lipstik mahal saya hilang dari meja rias. Saya menemukannya di kamar Ratih. Sudah terpakai setengah. Saat saya menanyakannya dengan sopan, dia hanya mengangkat bahu. Kakak ipar, kan? Sudah jadi keluarga. Punyaku ya punyamu. Punyamu ya punyaku. Lagi pula, kamu yang numpang di rumah ini. Saya menelan kalimat itu. Tapi saya mulai menghitung diam-diam. Berapa banyak yang sudah hilang. Bukan hanya barang. Suatu sore, Ratih meminjam uang saya, 2 juta. Katanya untuk keperluan mendesak. Saya memberinya, karena saya pikir mungkin dengan begitu hubungan kami membaik. Uang itu tidak pernah kembali. Saat saya menyinggungnya, Ratih malah mengadu pada ibunya. Bilang saya pelit dan suka memperhitungkan uang pada keluarga sendiri. Ibu Sinta memarahi saya malam itu. Sama adik ipar saja hitung-hitungan. Menantu macam apa kamu? Saya belajar di rumah itu. Bahkan kebaikan saya bisa diputar menjadi kesalahan saya. Yang paling menyakitkan bukan pekerjaan fisiknya, tapi cara mereka membuat saya merasa kecil. Ibu Sinta punya keponakan, istri dari ponakan laki-lakinya, yang menikah dengan keluarga kaya. Setiap kali keponakan itu berkunjung, Ibu Sinta berubah. Beliau ramah, hangat, melayani. Dan beliau selalu membandingkannya dengan saya. Lihat itu menantu idaman. Bawa oleh-oleh mahal. Tahu cara menghormati mertua. Tidak seperti yang cuma bisa kerja kasar tapi keras kepala. Saya berdiri di dapur, mendengar perbandingan itu. Dengan tangan yang masih basah dari mencuci piring mereka. Saya mengerti sekarang. Bagi Ibu Sinta, nilai seorang menantu bukan dari kerja kerasnya, tapi dari seberapa banyak yang bisa diperasnya. Malam itu, saya bertemu Bu Lastri lagi, yang ternyata masih sesekali datang membantu diam-diam. Beliau bercerita pelan. Menantu sebelum Non juga begini. No, namanya Mbak Wulan. Pintar, kerja di bank. Tapi 3 bulan saja dia bertahan, pergi sambil menangis, tanpa membawa apa-apa. Bu Sinta sempat mengambil semua perhiasannya. Katanya, untuk jaminan. Sampai sekarang, tidak dikembalikan. Bu Lastri menatap saya. Hati-hati. No. Bu Sinta tidak mengumpulkan menantu. Beliau mengumpulkan korban. Kata-kata itu menempel di benak saya, tapi tidak membuat saya takut. Justru,
membuat saya waspada. Saya mulai memperhatikan segalanya. Setiap surat, setiap permintaan, setiap tanda tangan yang diminta, saya menyimpannya dalam ingatan, seperti seorang dokter mencatat gejala sebelum menegakkan diagnosis. Minggu kedua, Ibu Sinta mengumumkan akan ada acara besar. Arisan keluarga besar Mahesa dengan 20 tamu lebih. Dan saya, tentu saja, yang harus memasak semuanya. Ini kesempatan kamu menunjukkan diri sebagai menantu yang becus, kata beliau. Lalu beliau menyerahkan selembar uang 50.000. Ini buat belanja. Saya menatap uang itu di telapak tangan saya, lalu menatap beliau. Mengira saya salah dengar. 50.000 rupiah untuk 20 orang. Bahkan untuk membeli daging saja tidak akan cukup. Saya menatap uang itu. Bu, 20 orang. 50.000 tidak akan cukup, bahkan untuk lauknya saja. Menantu pintar pasti bisa mengaturnya, jawab beliau, tanpa menoleh. Dulu saya membesarkan 3 anak dengan uang segitu. Kamu sekolah tinggi-tinggi, masa tidak bisa? Akhirnya, saya menambahkan uang saya sendiri, ratusan ribu dari tabungan pribadi saya, hanya untuk memasak demi keluarga yang memperlakukan saya seperti pembantu. Saya memasak rendang, opor, dan sambal goreng untuk 20 orang sendirian. Dari subuh hingga siang, saya tidak pernah belajar memasak untuk 20 orang. Tapi sebagai dokter yang terbiasa bekerja di bawah tekanan, saya menyelesaikannya. Tangan saya melepuh karena minyak panas. Punggung saya kaku karena berdiri terlalu lama. Tapi saya menyelesaikannya karena saya masih punya satu harapan bodoh, bahwa kalau saya cukup baik, mereka akan melihat saya sebagai manusia, bukan alat. Saat acara berlangsung, para tamu memuji masakannya. Ibu Sinta tersenyum bangga. Iya, saya yang ajari menantu saya, katanya. Tidak ada satu kata pun yang menyebut bahwa saya yang memasak. Dengan uang saya sendiri, saya berdiri di sudut dapur dengan baju basah keringat, mendengar pujian yang dialamatkan pada orang lain. Salah satu tamu, seorang ibu parubaya, sempat masuk ke dapur untuk mengambil air. Beliau melihat saya, lalu tersenyum ramah. Kamu menantunya, ya? Masakanmu enak sekali, pasti capek, ya? Masak sebanyak ini sendirian. Untuk sesaat, hanya kalimat sederhana itu, saya hampir menangis. Bukan karena sedih, tapi karena itu satu-satunya pengakuan yang saya terima hari itu. Dan datangnya dari orang asing, bukan dari keluarga yang saya layani. Tapi itu belum apa-apa. Beberapa hari kemudian, Ibu Sinta memanggil saya ke ruang tengah. Di meja, ada buku tabungan dan beberapa lembar formulir. Anindya, kata beliau, dengan nada lembut yang justru membuat saya waspada. Saya dengar kamu punya tabungan sendiri dari klinik itu. Saya mengangguk pelan. Iya, Bu. Itu hasil kerja saya. Perempuan tidak pandai menyimpan uang, kata beliau. Nanti habis untuk hal tidak penting. Lebih baik biar saya yang pegang. Saya kelola untuk kepentingan keluarga. Tanda tangan di sini. Saya menatap formulir itu. Itu surat kuasa untuk memindahkan pengelolaan rekening saya pada Ibu Sinta. Tangan saya dingin. Bu, itu uang untuk operasional klinik. Untuk gaji perawat saya. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Suara beliau meninggi sedikit. Jadi kamu lebih percaya bank daripada keluargamu sendiri. Bima, lihat istrimu. Baru jadi menantu, sudah membantah. Bima yang duduk di sebelah menghela napas. Dek, sudahlah. Ikuti saja kemauan ibu. Biar damai, saya menatap suami saya. Pria yang berjanji melindungi saya di depan penghulu. Sekarang dia hanya ingin damai dengan mengorbankan saya. Saya tidak menandatangani surat itu hari itu. Saya bilang, saya perlu waktu. Ibu Sinta mendengus, tapi membiarkan saya pergi. Saya tahu, beliau tidak akan menyerah. Malam itu, saya menyimpan satu hal lagi di dalam hati. Bukan amarah, sesuatu yang lebih tenang, sesuatu yang lebih tajam. Setelah penolakan saya soal rekening, Ibu Sinta mengubah taktiknya. Beliau mulai mengisolasi saya. Suatu hari, ayah saya menelpon ke rumah karena ponsel saya
masih disita. Ibu Sinta yang mengangkat. Saya hanya mendengar percakapan dari ujung yang satu. Anindya sedang sibuk. Pak Rahmat, maklum, menantu baru. Banyak yang harus dipelajari. Nanti saja kalau sudah luang. Lalu, beliau menutup telepon. Sebelum saya sempat mendekat, saya menatap beliau. Bu, itu ayah saya. Saya ingin bicara dengannya. Nanti, kata beliau singkat. Kamu sekarang bagian dari keluarga ini. Tidak perlu terlalu sering menempel pada keluarga lama. Nanti orang mengira saya tidak becus mengurus menantu. Saya mengerti sekarang. Mereka bukan hanya ingin tenaga saya. Mereka ingin memutus saya dari satu-satunya orang yang bisa melindungi saya. Mereka ingin saya sendirian agar lebih mudah dikendalikan. Tapi mereka tidak tahu, justru keterasingan itulah yang membuat saya berpikir lebih jernih. Semakin mereka mengurung saya, semakin jelas saya melihat siapa mereka sebenarnya. Tekanan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi. Pada minggu ketiga, saya jatuh sakit. Demam tinggi, badan menggigil. Sebagai dokter, saya tahu tubuh saya butuh istirahat. Saya berbaring di kamar, dengan kompres di dahi. Pagi itu, Ibu Sinta masuk tanpa mengetuk. Beliau menatap saya yang terbaring. Bangun. Hari ini keluarga Bapak datang dari Malang. Harus ada makan siang. Bu, saya demam, kata saya. Dengan suara serak. 39 derajat. Saya tidak kuat berdiri lama. Demam. Ibu Sinta mendengus. Dulu saya melahirkan pagi. Sorenya sudah masak. Perempuan zaman sekarang manja. Bangun. Atau kamu mau saya bilang ke seluruh keluarga? Menantu saya pemalas yang pura-pura sakit. Sebagai dokter, saya tahu persis apa yang terjadi pada tubuh saya. Demam 39 derajat berarti tubuh sedang melawan infeksi. Berdiri lama di dapur, terkena uap panas. Bisa membuat saya kolaps. Saya menjelaskan itu pada Ibu Sinta dengan bahasa sesederhana mungkin. Tapi beliau hanya melambaikan tangan. Seolah ilmu yang saya pelajari bertahun-tahun tidak lebih berharga daripada keinginannya untuk tampak terhormat di depan kerabat. Saya bangun. Dengan kepala berputar, saya turun ke dapur. Saya memasak dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi punggung saya. Pandangan saya berkali-kali mengabur. Di tengah memasak, saya hampir pingsan, berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Ratih lewat, melihat saya. Lalu hanya berkata, jangan sampai masakannya jatuh, ya. Malu kalau tamu lihat. Lalu dia pergi. Tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Saya ingin marah, tapi saya terlalu lemah, bahkan untuk marah. Yang tersisa hanya satu pikiran yang berputar terus, seperti jarum jam. Jika saya jatuh sakit parah di rumah ini, apakah ada satupun dari mereka yang akan membawa saya ke rumah sakit? Atau mereka hanya akan kesal karena tidak ada yang memasak makan malam? Hari itu, saya menyajikan makan siang untuk 10 orang dengan demam 39 derajat. Tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Tidak ada yang menyuruh saya istirahat. Saya kembali ke kamar setelah semua selesai dan menangis tanpa suara agar tidak ada yang mendengar. Itu malam saya menyadari sesuatu. Saya tidak sedang dicintai, saya sedang dikonsumsi. Ada satu kejadian lagi beberapa hari setelah itu yang membuat saya benar-benar berhenti berharap pada Bima. Suatu malam, saya tidak sengaja memecahkan sebuah vas keramik di ruang tamu. Vas itu memang sudah retak, tersenggol gorden saat saya membersihkan. Tapi Ibu Sinta menjadikannya peristiwa besar. Beliau mengumpulkan beberapa kerabat yang kebetulan menginap, lalu menyuruh saya berdiri di tengah ruangan. Minta maaf, kata beliau. Di depan semua orang, vas itu pemberian almarhum mertua saya. Tidak ternilai harganya. Saya menjelaskan dengan sopan bahwa vas itu sudah retak sebelumnya. Tapi Ibu Sinta tidak mau dengar. Menantu yang tahu diri akan minta maaf, bukan mencari alasan. Atau kamu mau saya anggap menantu yang tidak tahu adat? Saya menatap Bima. Sekali lagi. Mencari secuil pembelaan. Bima hanya menatap lantai, lalu berbisik. Sudah, Dek. Minta maaf saja, biar selesai. Maka saya meminta maaf di tengah ruangan, di depan orang-orang asing, untuk sebuah vas
yang bukan saya yang merusaknya. Saya melihat seringai puas di wajah Ratih. Saya melihat kerabat-kerabat itu memandang saya dengan campuran kasihan dan penghakiman. Dan saya melihat suami saya yang memilih kenyamanannya sendiri di atas martabat istrinya. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya berubah, bukan patah, justru sebaliknya, mengeras. Seperti tanah liat yang dibakar. Akhirnya menjadi keramik. Saya berhenti menangis di malam hari. Saya mulai mengamati. Saya mulai mencatat. Karena saya tahu, cepat atau lambat, mereka akan melangkah terlalu jauh. Dan saya ingin siap saat itu tiba. Puncaknya datang seminggu kemudian. Suatu sore, Ibu Sinta memanggil semua orang ke ruang tamu. Bima ada. Ratih ada. Bahkan beberapa kerabat dekat ikut hadir. Di atas meja ada setumpuk dokumen. Anindya, kata Ibu Sinta, dengan suara yang sengaja dibuat terdengar di depan semua orang. Duduk. Hari ini kita bicara yang jelas, biar tidak ada masalah di kemudian hari. Saya duduk di kursi tunggal, punggung saya tegak, tangan saya saling bertaut. Saya merasa ini bukan percakapan biasa. Ini sebuah jebakan yang sudah disiapkan. Ibu Sinta mendorong dokumen itu ke arah saya. Kamu tinggal di rumah ini, makan di rumah ini. Maka wajar kalau kamu ikut menanggung. Tanda tangani surat ini. Ini soal rumah. Supaya semua jelas, harta keluarga tetap di keluarga. Saya membuka dokumen itu. Jantung saya berhenti sejenak. Itu surat pernyataan yang isinya menyerahkan rumah atas nama saya. Rumah yang dibelikan ayah saya sebagai hadiah pernikahan ke dalam aset bersama keluarga Mahesa. Rumah yang sebenarnya secara hukum adalah milik saya. Bu, ini rumah pemberian ayah saya, kata saya pelan. Sertifikatnya atas nama saya. Justru itu, kata Ibu Sinta. Matanya berkilat. Kamu istri Bima sekarang. Apa yang jadi milikmu, jadi milik keluarga ini juga. Atau kamu mau menyimpan rahasia? Mau punya harta sendiri di belakang suamimu? Itu menantu durhaka namanya. Para kerabat di ruangan itu mulai berbisik. Saya bisa merasakan tatapan mereka, menghakimi. Seolah saya benar-benar seorang menantu yang serakah karena ingin mempertahankan rumah pemberian ayah saya sendiri. Ibu Sinta pandai. Beliau sengaja melakukan ini di depan banyak orang, agar saya tidak punya ruang untuk menolak tanpa terlihat jahat. Saya menoleh pada Bima. Mas, apa kamu setuju dengan ini? Bima tidak menatap saya. Dek, Ibu benar. Kita keluarga sekarang. Tanda tangani saja, jangan bikin ribut di depan kerabat. Di kepala saya ada dua suara. Yang pertama berkata, menolak, lawan, berteriak bahwa ini tidak adil. Tapi suara kedua yang lebih dingin dan lebih tenang berkata sesuatu yang berbeda. Suara itu mengingatkan saya pada perjanjian pranikah yang saya tanda tangani diam-diam jauh sebelum hari pernikahan. Suara itu mengingatkan bahwa surat ini di hadapan hukum tidak punya kekuatan apapun selama akta sebenarnya ada di tangan notaris saya. Maka saya membuat sebuah keputusan. Saya akan menandatanganinya. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saya ingin melihat seberapa jauh keserakahan mereka akan membawa mereka. Saya ingin mereka merasa menang, agar mereka membuka semua kartu mereka. Seorang dokter tidak mengobati penyakit yang belum terlihat sepenuhnya. Dan saya ingin penyakit ini muncul ke permukaan, sampai ke akarnya. Saya menatap pena yang disodorkan ke arah saya. Saya menatap wajah-wajah yang mengelilingi saya. Mertua yang serakah, suami yang pengecut, adik ipar yang menyeringai. Tidak ada satupun yang berdiri di pihak saya. Maka saya mengambil pena itu dan saya menandatanganinya. Ibu Sinta tersenyum puas. Beliau pikir. Beliau menang. Ratih bertepuk tangan kecil. Bima menghela napas lega. Mereka tidak tahu apa yang baru saja saya tanda tangani. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menggali lubang dengan tangan mereka sendiri. Tapi waktunya belum tiba. Saya menyimpan senyum saya dalam-dalam. Saya kira tanda tangan itu akan membuat mereka puas. Saya salah. Bagi orang serakah, satu kemenangan hanya melahirkan keinginan berikutnya. Sore itu juga, setelah para kerabat pulang,
Ibu Sinta memanggil saya lagi ke dapur. Beliau menyodorkan kembali surat kuasa rekening yang dulu saya tolak. Sekarang tanda tangani yang ini juga, kata beliau. Rumah sudah jadi milik keluarga. Tabungan juga harus. Saya berhenti. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, saya tidak langsung menunduk. Tidak. Bu, kata saya pelan. Wajah Ibu Sinta berubah. Apa kamu bilang? Saya bilang. Tidak. Ulang saya. Rumah saya berikan. Tapi rekening klinik itu menyangkut nyawa pasien dan gaji orang yang bekerja pada saya. Saya tidak akan menyerahkannya. Itu kalimat yang salah, di rumah yang salah. Di waktu yang salah. Atau mungkin itu kalimat yang paling benar yang pernah saya ucapkan. Bima muncul di ambang pintu, mendengar suara meninggi. Ada apa ini? Istrimu membantah saya, kata Ibu Sinta. Suaranya bergetar menahan marah. Di rumah saya sendiri, setelah semua yang saya ajarkan. Dan saat itulah, tangan Ibu Sinta terangkat. Telapak tangan beliau mendarat di pipi saya. Keras, suaranya menggema di dapur yang sunyi. Saya terhuyung. Pipi saya panas, mata saya berair, bukan karena sedih, tapi karena perih. Saya menatap suami saya yang berdiri tepat di sana, melihat semuanya. Mas, kata saya, dengan suara yang nyaris tidak keluar. Ibumu menampar saya di depanmu. Saya menunggu Bima marah. Saya menunggu dia membela saya. Saya menunggu dengan sisa harapan terakhir yang saya punya. Bahwa pria yang saya nikahi masih punya tulang punggung. Tapi Bima hanya menarik napas. Lalu dia berkata dengan suara yang akan saya ingat seumur hidup. Dek, ibu pasti punya alasan. Mungkin kamu memang keterlaluan. Minta maaf sama ibu. Dunia saya runtuh dengan sangat tenang. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan dan suara hati saya yang patah. Satu demi satu. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap Bima. Lama. Lalu saya berbalik, naik ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, saya tidak tidur. Saya duduk di tepi tempat tidur, di rumah yang kini terasa asing. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya mengizinkan diri saya berpikir jernih. Selama 3 minggu, saya telah memberi mereka segalanya. Tenaga saya, waktu saya, uang saya, bahkan rumah saya. Saya melakukannya dengan harapan diterima. Tapi malam ini, saya mengerti tidak ada jumlah pengorbanan yang akan pernah cukup untuk orang yang sudah memutuskan untuk tidak menghargaimu. Mereka tidak ingin menantu. Mereka ingin budak yang berterima kasih. Dan suami saya, pria yang berjanji di hadapan Tuhan untuk melindungi saya, telah memilih. Berkali-kali dan setiap kali dia memilih ibunya, kenyamanannya. Dirinya sendiri. Bukan saya menyentuh pipi saya yang masih terasa panas. Lalu saya menarik napas panjang. Saya seorang dokter. Saya tahu ada luka yang bisa sembuh dengan waktu. Dan ada luka yang harus dipotong agar tidak menyebar. Pernikahan ini adalah luka jenis kedua. Ibu Sinta menyita ponsel saya. Tapi beliau lupa. Seorang dokter pemilik klinik punya lebih dari satu cara berkomunikasi. Saya masih punya jam tangan pintar saya yang tidak pernah beliau perhatikan. Diam-diam. Di tengah malam. Saya mengetik satu pesan singkat. Hanya untuk satu orang. Ayah, jemput Anindya besok pagi. Dan tolong bawa map coklat yang ayah simpan. Balasan datang hampir seketika. Seolah ayah saya juga tidak bisa tidur. Seolah beliau sudah menunggu pesan ini selama 3 minggu. Ayah datang jam 7. Tidur. Nak, semua akan selesai besok. Saya menatap layar kecil itu. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan, air mata saya jatuh bukan karena terluka, tapi karena lega. Karena di tengah rumah yang dingin ini, masih ada satu orang yang pintunya tidak pernah dikunci untuk saya. Pagi berikutnya, langit Surabaya cerah, seolah tahu sesuatu akan berubah. Pukul 7, sebuah mobil berhenti di depan gerbang keluarga Mahesa. Ayah saya, Pak Rahmat, turun
dengan tenang. Beliau tidak datang sendirian. Di belakangnya ada seorang pria berkacamata, membawa tas kerja. Pak Tono, notaris. Ibu Sinta membuka pintu dengan air muka yang langsung berubah ramah. Oh, Pak Rahmat. Besan. Mari, silakan masuk. Maaf, rumah berantakan. Tidak perlu basa-basi. Bu Sinta, kata ayah saya. Suaranya pelan, tapi ada bobot di dalamnya yang membuat Ibu Sinta terdiam. Saya datang menjemput anak saya dan menyelesaikan beberapa hal. Bima turun dari tangga, masih dengan wajah mengantuk. Begitu melihat ayah saya, wajahnya pucat. Rati mengintip dari balik dinding. Saya turun dengan koper kecil di tangan. Pipi saya masih ada bekas merah samar. Ayah saya melihatnya. Rahang beliau mengeras. Tapi beliau tidak berkata apa-apa. Belum. Duduk semua, kata ayah saya. Dan anehnya, semua orang menurut. Ibu Sinta mencoba menguasai keadaan. Pak Rahmat, kalau soal Anindya, dia memang agak susah diatur. Tapi sebagai keluarga, kita bisa bicara baik-baik. Lagi pula, sekarang rumah dan harta sudah jadi milik bersama. Anindya sudah menandatanganinya kemarin. Jadi tidak ada yang perlu. Soal tanda tangan itu, potong ayah saya. Beliau menoleh pada Pak Tono. Tolong jelaskan. Pak Tono membuka tasnya, mengeluarkan sebuah map. Bu Sinta, surat yang ditandatangani Anindya kemarin tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Wajah Ibu Sinta membeku. Apa maksudnya? Sebelum menikah, kata Pak Tono, Anindya menandatangani perjanjian pranikah di hadapan saya. Isinya jelas, seluruh aset yang dia bawa ke dalam pernikahan, termasuk rumah dan klinik, tetap menjadi milik pribadinya. Tidak bisa dialihkan tanpa persetujuan notaris dan ayahnya. Surat yang ibu paksa dia tandatangani kemarin, itu hanya selembar kertas tanpa arti. Saya bahkan sudah menyiapkan akta tandingan jauh sebelum hari ini. Saya menatap Ibu Sinta. Untuk pertama kalinya, saya melihat ketakutan di mata beliau. Saya menandatangani surat itu, kata saya, dengan suara tenang. Bukan karena saya tidak tahu, tapi karena saya ingin melihat seberapa jauh kalian berani melangkah. Sekarang, saya sudah tahu. Ratih melangkah maju. Suaranya panik. Tapi itu kan cuma rumah. Kakak ipar tidak perlu sedramatis ini. Diameter, Ratih, kata ayah saya, tanpa menoleh. Lalu beliau membuka map coklat yang saya minta. Sekarang, mari kita bicara soal hal yang lebih penting. Pekerjaan menantu saya, Bima. Bima tersentak. Pekerjaan saya, apa hubungannya? Ayah saya meletakkan beberapa dokumen di meja. Perusahaan tempat kamu bekerja sebagai perwakilan. Mereka punya satu mitra bisnis utama, pemegang kontrak distribusi terbesar mereka. Tanpa mitra itu, perusahaanmu kehilangan hampir setengah pemasukannya. Beliau berhenti sejenak. Mitra itu adalah perusahaan saya, Bima. Ruangan menjadi sunyi total. Bima menatap dokumen di meja dengan wajah yang perlahan kehilangan warna. Saya tidak pernah menyebutkannya, lanjut ayah saya, karena saya ingin anak saya dicintai karena dirinya, bukan karena nama keluarganya. Tapi sekarang, setelah saya tahu bagaimana kalian memperlakukannya, saya rasa sudah saatnya semua jelas. Ibu Sinta, yang sejak tadi terdiam, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Pak Rahmat, ini tidak adil. Saya hanya seorang ibu yang ingin mendidik menantu. Setiap keluarga punya cara sendiri. Kalau setiap mertua yang tegas, dianggap menyiksa. Lalu, di mana batasnya? Anindya berlebihan. Dia membesar-besarkan masalah kecil. Ayah saya menatap beliau dengan tenang. Terlalu tenang. Masalah kecil. Bu Sinta, anak saya seorang dokter. Dia menyelamatkan nyawa orang. Tapi di rumah ini, dia bahkan tidak diizinkan beristirahat saat demam. Beliau menyebut itu mendidik. Saya menyebutnya memperbudak. Tapi dia istri Bima, potong Ibu Sinta. Suaranya mulai goyah. Wajar kalau istri mengurus rumah suaminya. Mengurus rumah, iya, kata ayah saya. Tapi dibangunkan jam 4 pagi, ponselnya disita, tabungannya diincar, rumahnya dirampas dengan paksaan dan ditampar saat menolak.
Itu bukan mengurus rumah. Bu, itu kejahatan yang dibungkus, kata Adat. Ratih, yang sejak tadi gelisah, tiba-tiba bersuara. Tapi Pak, Mama cuma mengajarinya beberapa hari. Tidak ada penyiksaan fisik yang serius. Kenapa harus sampai membawa-bawa urusan bisnis segala? Ayah saya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, kamu yang meminjam uang anak saya 2 juta dan tidak pernah mengembalikannya, kan? Kamu yang mengambil barang-barangnya tanpa izin. Saya tahu semuanya. Ratih. Anindya mencatat semuanya. Setiap rupiah, setiap kejadian. Dia hanya memilih diam. Sampai saat yang tepat. Ratih pucat, lalu mundur. Tidak berani bicara lagi. Saya menatap mereka semua, satu persatu. Mertua yang kini gemetar, adik ipar yang ketakutan, suami yang tertunduk. Mereka begitu yakin akan kekuatan mereka. Selama mereka mengira saya lemah sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa diam saya bukan kelemahan, tapi pilihan. Bahwa setiap penghinaan yang mereka lemparkan, saya simpan. Saya catat. Saya susun. Menjadi sebuah berkas yang sekarang berbicara lebih keras daripada teriakan manapun. Lalu ayah saya menoleh pada Bima. Dan kamu cuma diam saat istrimu dibangunkan jam 4 pagi untuk jadi pesuruh. Kamu diam. Saat dia disuruh masak untuk 20 orang dengan uang 50.000. Kamu diam. Saat dia demam 39 derajat dan tetap dipaksa ke dapur. Kamu diam. Saat ibumu menampar wajahnya di depanmu, kamu malah menyuruhnya minta maaf. Suara ayah saya tidak pernah meninggi. Justru itu yang membuatnya menakutkan. Diameter, Bima, adalah pilihan. Dan kamu memilihnya setiap kali. Bima tidak bisa menjawab. Setiap kalimat itu seperti paku yang tertancap di lantai, dan dia tidak punya tempat untuk mundur. Saya akan menyebutnya satu persatu, lanjut ayah saya. Menatap Ibu Sinta. Ibu memecat semua asisten rumah tangga setelah pernikahan. Benar atau tidak? Ibu Sinta terdiam. Ibu membangunkan anak saya jam 4 pagi untuk bekerja seperti pembantu. Benar atau tidak? Tidak ada jawaban. Ibu menyita ponselnya. Memaksanya memasak dalam keadaan sakit. Memaksanya menandatangani surat rumah di depan kerabat. Dan menamparnya. Benar atau tidak? Ibu Sinta membuka mulut. Tapi tidak ada suara yang keluar. Wajah beliau, yang selalu rapi dan dingin, kini retak total. Saya tidak akan menuntut ibu, kata ayah saya akhirnya. Karena anak saya tidak ingin urusan ini berlarut. Tapi mulai hari ini, kontrak distribusi antara perusahaan saya dan perusahaan tempat Bima bekerja. Saya tinjau ulang. Saya akan bicara pada direktur Bima, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menjelaskan perusahaan macam apa yang membiarkan perwakilannya memperlakukan istri seperti itu. Dan apa artinya itu bagi reputasi mereka di mata para mitra. Bima jatuh terduduk di sofa. Dia tahu artinya. Kehilangan mitra terbesar berarti perusahaannya goyah. Dan seorang perwakilan yang menyebabkan perusahaan kehilangan mitra utama. Karena masalah rumah tangganya sendiri. Tidak akan punya tempat dimanapun. Amin dia, kata Bima. Menoleh pada saya dengan mata memohon. Dek, tolong. Bicara sama ayahmu. Kita bisa perbaiki ini. Aku salah. Aku tahu. Tapi jangan hancurkan karirku. Saya menatapnya. Pria yang dulu membawakan saya kopi setiap pagi. Pria yang saya kira akan melindungi saya. Sekarang dia memohon. Bukan karena dia menyesal telah menyakiti saya, tapi karena dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Mas, kata saya pelan. Kamu menyesal sekarang. Tapi aku ingin tanya satu hal. Kamu menyesal karena aku terluka? Atau menyesal karena kamu kehilangan? Bima terdiam. Bibirnya bergetar. Apa bedanya? Beda, kata saya. Kalau kamu terluka karena aku, kamu pasti sudah marah sejak ibumu menampar pipiku. Tapi kamu baru hancur sekarang, setelah tahu siapa ayahku. Yang kamu sesali bukan aku, Mas. Yang kamu sesali adalah jabatan, rumah, dan masa depan yang baru saja lepas dari tanganmu. Bima mundur setengah langkah. Dia tidak punya jawaban.
karena dia tahu saya benar. Ayah saya berdiri, merapikan jasnya. Amindia, ambil barangmu. Kita pulang. Saya mengangkat koper saya. Tapi sebelum melangkah, saya berhenti di depan Ibu Sinta. Saya tidak membentak. Saya tidak menangis. Saya hanya berbicara pelan dan jelas agar setiap kata terdengar. Bu, saya tidak pernah membenci Ibu. Saya hanya ingin diterima sebagai keluarga. Saya memasak, mengepel, mencuci. Bahkan saat sakit. Karena saya pikir kalau saya cukup baik, Ibu akan menerima saya. Tapi saya salah. Bagi Ibu, saya tidak pernah menantu. Saya hanya tenaga gratis yang kebetulan dinikahi anak Ibu. Ibu Sinta tidak menjawab. Tangannya yang kemarin begitu cepat terangkat untuk menampar, sekarang gemetar di pangkuannya. Oh, satu lagi, kata saya. Mengeluarkan amplop kecil dari tas saya. Saya meletakkannya di meja. Ini 3,5 juta. Gaji Bu Lastri yang belum Ibu bayar. Saya yang bayar. Karena seorang yang sudah mengabdi belasan tahun. Layak dihormati. Sesuatu yang sepertinya tidak Ibu mengerti. Lalu, saya berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Untuk terakhir kalinya. Di gerbang, Bu Lastri sudah menunggu. Rupanya ayah saya menjemputnya juga untuk bekerja di rumah kami dengan gaji yang layak. Beliau menggenggam tangan saya dengan mata berkaca. Sudah saya bilang, kan? No. Hati-hati. Tapi non lebih kuat dari yang saya kira. Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, senyum yang sungguh-sungguh. Saat mobil meninggalkan rumah itu, saya tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Rumah besar dengan pagar tinggi itu mengecil di kaca spion, lalu hilang di tikungan. Bersamanya, hilang pula seorang perempuan yang dulu mengira bahwa diam dan menurut adalah harga yang harus dibayar untuk dicintai. Yang duduk di mobil ini sekarang adalah perempuan yang berbeda, lebih tenang, lebih utuh. Perceraian itu berjalan cepat. Dengan perjanjian pranikah yang kuat, saya tidak kehilangan apapun. Rumah tetap milik saya. Klinik saya yang sempat terbengkalai, saya bangun kembali. Dalam beberapa bulan, pasien-pasien lama kembali. Dan klinik itu lebih ramai dari sebelumnya. Bima. Saya dengar perusahaannya benar-benar kehilangan kontrak besar itu. Dia dipindahkan ke posisi yang jauh lebih rendah. Lalu akhirnya mengundurkan diri. Ibu Sinta, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, harus menjual sebagian asetnya saat bisnis keluarga ikut goyah. Ratih, yang dulu menyeringai melihat saya menderita, kini sibuk mencari pinjaman ke sana kemari. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa, akhirnya, keadilan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pernah harus mengangkat tangan. Saya hanya perlu berhenti diam dan membiarkan kebenaran berbicara. Yang menarik, beberapa minggu setelah kepergian saya, Bu Lastri bercerita bahwa rumah keluarga Mahesa menjadi sangat sepi, tanpa menantu yang bisa diperintah, tanpa asisten rumah tangga yang dipecat. Ibu Sinta harus mengerjakan semuanya sendiri. Beliau yang dulu duduk mengawasi sambil menyesap teh, kini harus memasak, mengepel, dan mencuci dengan tangannya sendiri. Ratih, yang terbiasa dilayani, sering bertengkar dengan ibunya soal siapa yang harus mengerjakan pekerjaan rumah. Rumah besar yang dulu dibanggakan itu perlahan kehilangan kehangatannya kalau memang pernah punya. Beberapa bulan kemudian, saya menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal, dari Bima. Isinya panjang, penuh penyesalan, memohon kesempatan kedua. Saya membacanya sampai habis. Lalu, saya menghapusnya tanpa membalas. Bukan karena saya membencinya, tapi karena saya akhirnya mengerti bahwa seseorang yang hanya menyesal setelah kehilangan tidak pernah benar-benar menyesali apa yang dia lakukan. Dia hanya menyesali akibatnya. Hari ini, klinik saya berkembang lebih besar dari sebelumnya. Saya membuka cabang kedua. Saya merekrut Bu Lastri sebagai kepala rumah tangga, digaji dengan layak dan dihormati. Ayah saya, yang dulu menyimpan rahasia tentang relasinya, kini lebih sering tertawa karena katanya,
Putrinya akhirnya berdiri di atas kakinya sendiri. Saya tidak menikah lagi sampai sekarang. Bukan karena saya trauma, tapi karena saya belajar bahwa lebih baik sendiri dengan martabat utuh daripada berdua tapi diinjak setiap hari. Suatu saat nanti, mungkin saya akan membuka hati lagi. Tapi kali ini, untuk seseorang yang akan berdiri di samping saya saat saya ditampar. Bukan menyuruh saya minta maaf. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan bukanlah kelemahan, tapi kebaikan yang tidak punya batas. Hanya akan mengundang orang untuk menginjaknya. Jangan pernah mengira bahwa diam dan menurut akan membuatmu diterima. Kadang, satu-satunya cara untuk dihormati adalah dengan berani berkata tidak. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Bangun pukul 4 pagi, bekerja tanpa henti, ditelan oleh keluarga yang menyebut diri keluarga, tapi memperlakukanmu seperti pesuruh. Untuk kalian, saya ingin berkata, kalian tidak sendiri, dan kalian tidak harus bertahan dalam rumah yang membuatmu merasa kecil. Ada juga banyak suami seperti Bima di luar sana. Bukan jahat, tapi pengecut. Yang memilih damai dengan mengorbankan istrinya, yang baru menyesal setelah kehilangan, bukan setelah menyakiti. Ingatlah, diam saat orang yang seharusnya kamu lindungi disakiti adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu punya akibatnya sendiri. Dan ada pula para ibu mertua yang mengira bahwa kekuasaan atas menantu adalah hak yang bisa diwariskan, yang mengumpulkan korban, bukan keluarga. Pada akhirnya, rumah yang dibangun di atas penindasan akan runtuh oleh keserakahannya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Untuk diam atau untuk berdiri. Untuk bertahan demi terlihat baik, atau untuk pergi demi menjaga diri sendiri. Saya memilih berdiri, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah berada di posisi yang sama? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dan ingatlah, harga diri kalian tidak pernah dijual semurah itu. Tanda tangani surat ini, atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Itu kalimat ibu mertua saya sambil melempar map coklat ke pangkuan saya. 30 menit kemudian, di ruang keluarga yang penuh sanak saudara. Wajahnya yang tadi angkuh berubah pucat. Map yang sama saya buka pelan-pelan. Dan satu lembar akta tua membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tarik napas dulu, siapkan teh hangat, karena kisah malam ini akan panjang. Nama saya Anjani, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor kecil milik saya sendiri di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tangan saya sudah mengesahkan ribuan tanda tangan, ratusan akta jual beli, puluhan surat wasiat. Orang datang ke meja saya saat mereka paling rapuh, saat membagi warisan, saat menjual rumah terakhir, saat menyerahkan segalanya kepada orang yang mereka percaya. Saya tahu betul satu hal. Kertas itu diam, tapi kertas tidak pernah berbohong. Suami saya bernama Reza. Usianya 38 tahun. Ia anak sulung di keluarganya, mengelola usaha keluarga, sebuah toko material bangunan yang cukup besar, dan beberapa petak properti sewaan di Bekasi. Dulu, saat kami menikah, Reza adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya di pelaminan dan berbisik bahwa ia akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya. Saya selalu percaya pada janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya sadari di awal. Reza tidak pernah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Di belakang punggungnya selalu ada satu suara yang mengatur. Suara ibunya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Ia perempuan yang selalu duduk tegak, dengan dagu sedikit terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Dulu keluarga ini memang berada mendiang suaminya, Pak Hartono.
ayah mertua saya, adalah pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Pak Hartono meninggal 4 tahun lalu, tepat 1 tahun setelah pernikahan kami. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan segalanya berubah. Ada juga Wulan, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Wulan adalah anak bungsu yang tidak pernah belajar arti kata cukup. Tas baru setiap bulan, mobil ganti setiap tahun. Liburan yang ia unggah ke media sosial dengan bangga. Sejak awal, Wulan dan ibunya melihat saya dengan tatapan yang sama. Tatapan orang yang menghitung. Menghitung berapa nilai saya. Dan menyimpulkan bahwa saya tidak cukup. Notaris kecil, kata Bu Sumarni suatu hari di depan tamu. Cuma pegawai yang punya stempel. Kalau bukan karena Reza, kamu tidak akan pernah masuk keluarga sebesar ini. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya menyodorkan teh. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya percaya. Rumah tangga dibangun dengan kesabaran, bukan dengan adu mulut. Ternyata saya salah. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan, dan kelemahan bagi orang seperti Bu Sumarni adalah undangan untuk menginjak. Mari saya ceritakan dari awal bagaimana sebuah keluarga yang dulu memanggil saya Nak perlahan berubah menjadi orang asing yang ingin membuang saya saat menikah. Reza dan saya tinggal di rumah besar peninggalan Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depannya. Pak Hartono yang memutuskan kami tinggal di sana. Beliau menyayangi saya seperti anak sendiri. Kamu ini teliti, Nak Anjani, katanya sambil tersenyum. Sebulan sebelum beliau sakit, orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga. Saya tidak mengerti maksud kalimat itu saat itu. Saya kira itu hanya pujian seorang mertua kepada menantunya. Baru bertahun-tahun kemudian, saya paham. Kalimat itu bukan pujian, itu adalah sebuah amanah. Saat Pak Hartono sakit keras, beliau memanggil saya ke kamarnya, hanya saya. Pintu ditutup. Anjani, bisik beliau. Suaranya tinggal serak. Bapak titip sesuatu, jangan dibuka sebelum waktunya. Kamu yang paling Bapak percaya soal kertas dan tanda tangan. Beliau menyerahkan 1 map coklat tua, terkunci rapat. Lalu, beliau menggenggam tangan saya. Kuat sekali untuk orang yang sedang sekarat. Suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Saat itu, terjadi. Baru kamu buka. Tidak sebelumnya. Saya menyimpan map itu di brankas kantor saya. 4 tahun lamanya. Tidak pernah saya buka. Janji adalah janji. Saya bahkan hampir lupa map itu ada. Sampai malam. Ketika ibu mertua saya melemparkan map lain ke pangkuan saya dan menyuruh saya menandatangani kematian harga diri saya sendiri. Tapi malam itu masih jauh. Mari saya ceritakan dulu bagaimana semuanya retak. Satu demi satu. Setahun setelah Pak Hartono wafat, Bu Sumarni mulai memegang kendali penuh atas keuangan keluarga. Toko material, properti sewaan, rekening usaha, semua berpindah ke tangannya. Reza, suami saya, hanya mengangguk pada setiap keputusan ibunya. Ini sementara. Mas, kata saya pelan suatu malam. Tapi sebaiknya pembukuan toko tetap rapi. Saya bisa bantu rapikan kalau Mas mau. Reza menatap saya dengan wajah tersinggung. Anjani, itu urusan keluarga saya. Kamu jangan ikut campur. Ibu lebih tahu. Itu pertama kalinya ia menyebut keluarganya seolah saya bukan bagian darinya. Saya menelan kalimat itu. Saya kira itu hanya kelelahan. Saya kira besok ia akan kembali menjadi Reza yang dulu. Tapi keretakan, sahabat, tidak pernah menyempit dengan sendirinya. Ia hanya melebar, pelan-pelan, sampai seluruh dinding runtuh. 3 bulan kemudian, tekanan pertama datang. Sore itu Bu Sumarni memanggil saya ke ruang keluarga. Wulan duduk di sampingnya, memainkan ponsel. Anjani, kata Bu Sumarni, nadanya datar. Ibu mau kamu berhenti dari kantor notaris itu. Saya pikir saya salah dengar. Maaf. Bu, berhenti. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini. Tidak pantas istri Reza setiap hari pergi ke kantor, mengurusi tanda tangan orang lain. Malu ibu kalau ditanya tetangga. Saya menarik napas pelan. Bu,
Kantor itu saya bangun sendiri sebelum menikah. Itu profesi saya. Itu bukan pekerjaan yang memalukan. Wulan menyahut tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Ya tapi kan kelihatan rendah. Mbak, notaris kecil di ruko. Teman-teman Wulan, ibunya pengusaha semua. Saya menatap mereka berdua. Dua perempuan yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka. Menilai pekerjaan saya rendah. Saya akan pikirkan. Bu, kata saya. Hanya itu. Malam itu, saya menceritakannya pada Reza. Berharap suami saya akan membela saya. Berharap ia akan berkata, profesi istrinya adalah kebanggaan. Reza hanya menghela napas. Sudahlah, Anjani, turuti saja ibu. Demi ketenangan. Kamu kan tidak butuh-butuh amat uang dari kantor itu. Uang saya cukup. Saya menatap punggungnya yang membelakangi saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa menikahi orang asing. Saya tidak berhenti dari kantor, tapi saya mulai diam. Saya mulai mengamati. Dan ketika seorang notaris mulai mengamati, percayalah, ia melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Insiden kedua datang dari Wulan. Suatu siang, ia datang ke kantor saya. Senyumnya manis, terlalu manis. Mbak Anjani, katanya. Duduk di kursi klien saya seolah ia langganan. Wulan lagi mau buka usaha online. Butuh modal 80 juta. Pinjam dulu ya, Mbak. Nanti Wulan kembalikan 3 bulan lagi. Dijamin. 80 juta. Itu hampir seluruh tabungan pribadi yang saya kumpulkan dari kantor. Saya tahu, Wulan. Saya tahu uang itu tidak akan kembali. Tapi saya juga tahu jika saya menolak, ceritanya akan berputar menjadi menantu pelit yang tidak mau bantu keluarga. Maka saya memberikannya. Saya bahkan membuat kwitansi sederhana. Kebiasaan profesi saya. Ih, Mbak, pakai kwitansi segala. Wulan tertawa. Kayak sama orang asing aja. Hanya catatan. Wulan, kata saya tenang. Supaya kita berdua ingat. Wulan menandatanganinya sambil memutar bola mata. Ia tidak tahu. Tanda tangan kecil itu suatu hari akan menjadi sangat penting. 3 bulan berlalu, lalu 4, lalu 6. Uang itu tidak pernah kembali. Yang kembali justru cerita. Cerita bahwa Mbak Anjani sok kaya, padahal pelit. Cerita bahwa saya menagih adik ipar sendiri seperti rentenir. Padahal saya tidak pernah menagih sekalipun. Saya hanya menyimpan kwitansi itu, diam-diam. Insiden ketiga terjadi di hari yang seharusnya sakral. Hari peringatan 4 tahun wafatnya Pak Hartono. Seluruh sanak saudara berkumpul di rumah besar Bintaro. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya yang memasak. Saya yang menata. Saya yang menyambut tamu. Bu Asih, pembantu setia yang sudah ikut keluarga ini puluhan tahun. Membantu saya di dapur. Sabar ya, Nak Anjani, bisik Bu Asih sambil mengaduk opor. Bu Asih lihat semuanya. Bu Asih tahu siapa yang benar di rumah ini. Saya tersenyum padanya. Di rumah itu, hanya Bu Asih yang masih memanggil saya Nak. Saat tamu sudah penuh, Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan. Ia mengangkat gelas, seolah hendak berpidato. Terima kasih semua sudah datang mengenang almarhum suami saya, katanya. Lalu, matanya menyapu ke arah saya. Dan maaf kalau hidangannya kurang berkenan. Menantu saya ini cuma notaris kecil, bukan dibesarkan untuk mengurus rumah besar seperti ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya berdiri di pintu dapur dengan celemek masih melekat, menahan panas di wajah saya. Untung ada Wulan, lanjut Bu Sumarni, merangkul putrinya. Anak kandung memang beda. Darah daging tidak bisa dibohongi. Wulan tersenyum bangga. Reza, suami saya, duduk di sudut, menunduk menatap lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela saya lagi malam itu. Setelah semua tamu pulang, saya mencuci tumpukan piring sendirian di dapur. Air mata saya jatuh ke dalam baskom, bercampur busa sabun. Tapi di tengah air mata itu, ada sesuatu yang mengeras dalam diri saya. Bukan dendam. Belum. Hanya sebuah kesadaran dingin. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sekeras apapun saya mengabdi. Di mata mereka,
Saya akan selalu menjadi notaris kecil yang numpang. Insiden keempat saya temukan secara tidak sengaja. Suatu malam, Reza tertidur dengan ponsel menyala di meja. Sebuah pesan masuk dari Wulan. Saya tidak berniat membacanya, tapi nama saya tertera di sana. Mas, soal pengalihan toko ke nama ibu sudah beres ya. Jangan sampai si Anjani tahu. Nanti dia ikut campur pakai ilmu notarisnya. Pengalihan toko ke nama Bu Sumarni. Diam-diam jantung saya berdebar. Tapi wajah saya tetap tenang. Profesi mengajarkan saya satu hal. Saat kamu menemukan sesuatu yang penting, jangan bereaksi. Catat, pahami, tunggu. Esok paginya, dengan dalih membantu administrasi keluarga, saya meminjam beberapa berkas toko. Reza, yang tidak pernah teliti, menyerahkannya begitu saja. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Toko material itu, properti sewaan itu, satu persatu sedang dialihkan ke nama Bu Sumarni dan Wulan, menggunakan akta yang dibuat oleh notaris lain, notaris yang tidak teliti, dengan dasar surat keterangan waris yang janggal. Tapi yang paling membuat saya tertegun bukan itu. Dalam dokumen keterangan waris itu, tertulis bahwa ahli waris Pak Hartono hanya 3 orang. Bu Sumarni, Reza, dan Wulan, cucu kandung Pak Hartono, anak saya, dan Reza, yang baru berusia 2 tahun, sengaja dihilangkan dari daftar. Hak anak saya dihapus dengan 1 coretan pena. Saya menutup berkas itu pelan-pelan. Saya kembalikan ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada saya, sesuatu yang dingin dan tenang mulai bekerja. Insiden kelima adalah soal uang yang menghilang. Sebagai orang yang terbiasa membaca angka, saya mulai memperhatikan rekening usaha keluarga, yang kebetulan mutasinya sesekali dikirim ke email bersama. Ada pola yang aneh. Setiap bulan, puluhan juta keluar dengan keterangan kosong. Kadang ke rekening Wulan, kadang ke rekening pribadi Bu Sumarni. Uang hasil toko, hasil keringat almarhum Pak Hartono, perlahan disedot keluar. Untuk tas Wulan, untuk arisan Bu Sumarni, untuk gaya hidup yang tidak pernah mereka hasilkan sendiri. Dan toko itu sendiri mulai goyah. Utang pemasok menumpuk. Karyawan mulai telat digaji. Mereka memerah sapi sampai kering, tanpa pernah memberinya makan. Saya mencetak diam-diam setiap mutasi itu. Saya simpan rapi dalam map terpisah di brankas kantor saya. Di sebelah map coklat tua pemberian Pak Hartono yang belum pernah saya buka. 2 map. 1 dari masa lalu, 1 dari masa kini. Keduanya menunggu waktunya. Saya belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan menandatangani kehancuran anak saya, apapun yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal di antara semua itu yang paling menyakitkan. Lebih dari hinaan, lebih dari uang. Suatu malam, anak saya demam tinggi. Usianya baru 2 tahun. Tubuh mungilnya panas. Ia menangis tak henti. Saya menggendongnya. Panik. Saya mengetuk pintu kamar Bu Sumarni, meminta tolong mengantar ke klinik. Karena saya tidak berani menyetir sambil menggendong anak yang kejang. Pintu terbuka sedikit. Bu Sumarni menatap saya dan cucunya dengan dingin. Bawa sendiri sana. Jangan ganggu istirahat ibu malam-malam. Anak demam saja heboh, katanya. Lalu menutup pintu. Saya mengetuk pintu Reza, suami saya, ayah dari anak yang sedang kejang itu. Ia melirik dari balik selimut. Kamu kan ibunya, urus saja. Besok saya ada urusan toko. Malam itu, saya membawa anak saya ke klinik sendirian. Naik taksi online, menggendongnya erat. Berdoa sepanjang jalan. Di ruang tunggu klinik yang dingin itu, saya bersumpah dalam hati. Saya bisa menelan setiap hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah. Bu Asih, yang esok paginya tahu, hanya bisa menangis. Mereka itu bukan manusia. Nah, cucu sendiri dibiarkan begitu. Esok paginya, saat saya pulang dari klinik dengan mata lelah, Reza bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan anaknya. Ia hanya menatap saya sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Anaknya sudah baikan? Tanya saya. Hampir tidak percaya harus bertanya hal seperti itu kepada ayahnya sendiri. Ya, kalau sudah dibawa ke dokter, pasti baikan.
Jawabnya enteng. Jangan dibesar-besarkan. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu menggenggam tangan saya di pelaminan, kini bahkan tidak peduli apakah anaknya semalam selamat atau tidak. Saya tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Dari sabar menjadi siaga. Ada lagi satu insiden yang menunjukkan betapa jauh mereka berani melangkah. Bu Sumarni ternyata sempat mencoba mencari notaris lain untuk mempercepat pengalihan harta. Ia tidak tahu, dunia notaris di Jakarta Selatan itu kecil. Kami saling kenal. Seorang kolega lama saya, Pak Yuda, menelponku diam-diam. Anjani, katanya. Ada ibu-ibu mengaku mertuamu datang ke kantor saya, minta dibuatkan akta pengalihan aset. Tapi dasar surat warisnya janggal sekali. Anak cucu tidak lengkap. Saya tolak. Saya cuma mau kasih tahu kamu, hati-hati. Saya berterima kasih pada Pak Yuda. Saat itu, saya sadar mereka benar-benar ingin merampas semuanya. Sampai harus mengetuk pintu notaris satu persatu, mencari yang mau diajak curang. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka sedang mencoba mencuri sesuatu yang fondasi hukumnya justru dipegang oleh orang yang mereka hina setiap hari. Setiap penolakan notaris yang mereka terima, tanpa mereka sadari, justru memperkuat posisi saya. Karena setiap kali ada saksi tambahan bahwa surat waris mereka memang cacat. Dan ada satu kejadian di sebuah butik mahal yang membuat kesombongan Wulan mencapai puncaknya. Saya kebetulan sedang menemani klien di sebuah pusat perbelanjaan elit. Di sana, saya bertemu Wulan dan Bu Sumarni sedang berbelanja dengan uang yang baru. Saya tahu dari mana asalnya. Wulan melihat saya. Dengan sengaja, ia berkata keras pada pramuniaga agar saya mendengar. Mbak, yang ini saya ambil semua. Tidak usah lihat harga. Beda ya, orang yang punya uang sama yang cuma pegawai notaris kecil. Kasihan, ada yang seumur hidup tidak akan mampu beli ini. Bu Sumarni tertawa di sampingnya, menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap rupiah yang sedang mereka hamburkan di butik itu sudah tercatat rapi dalam map audit di berangkas saya. Setiap tas, setiap baju adalah bukti yang akan menjerat mereka sendiri. Mereka kira mereka sedang memamerkan kekayaan, padahal mereka sedang menambah panjang daftar bukti melawan diri mereka sendiri. Silahkan dinikmati, Bu. Wulan, kata saya pelan saat berlalu, selagi masih bisa. Mereka tidak mengerti maksud kalimat itu. Mereka tertawa, mengira saya hanya iri. Mereka tidak tahu. Itu bukan kalimat iri, itu kalimat seorang notaris yang sudah membaca akhir cerita. Jauh sebelum mereka sampai ke sana, sebelum semua keretakan itu. Ada masa ketika rumah besar Bintaro adalah tempat yang hangat. Saat Pak Hartono masih hidup, beliau selalu menyediakan kursi di sebelahnya untuk saya saat makan malam. Anjani, duduk sini, katanya. Ceritakan. Hari ini ada klien menarik tidak di kantormu? Beliau satu-satunya orang di keluarga itu yang menganggap pekerjaan saya berharga. Beliau bahkan kadang bertanya soal hukum waris, soal akta. Dengan sungguh-sungguh, saya baru menyadari belakangan. Beliau tidak sekadar berbasa-basi. Beliau sedang menguji saya. Beliau sedang memastikan menantunya benar-benar paham menjaga sesuatu yang berharga. Bu Sumarni dulu pun berpura-pura ramah selama suaminya masih ada. Ia memanggil saya Nak Anjani dengan senyum manis di depan Pak Hartono. Tapi saya ingat satu sore, saat Pak Hartono tidak ada. Bu Sumarni menatap saya dengan tatapan yang membuat saya bergidik. Tatapan yang menyimpan sesuatu, menunggu waktunya. Kamu beruntung, Anjani, katanya pelan waktu itu. Bapak sayang sekali sama kamu. Tapi ingat, Bapak tidak akan selamanya ada. Saya tidak mengerti maksudnya saat itu. Sekarang saya mengerti. Itu adalah ancaman yang dibungkus senyum. Dan saat Pak Hartono benar-benar tiada, topeng itu jatuh. Satu demi satu. Persis seperti yang beliau ramalkan. Ada satu malam, di tengah semua kekacauan itu, yang membuat saya hampir percaya
Reza masih bisa diselamatkan. Saya tidak sengaja mendengar Reza berbicara dengan ibunya dan Wulan di ruang belakang. Suara mereka tertahan, tapi cukup jelas. "Mas," kata Wulan, "kalau Anjani sudah tanda tangan, rumah ini langsung kita jual. Wulan sudah ada pembelinya. Mas dapat bagian, kita semua senang. Tapi anak saya," suara Reza terdengar ragu. "Kalau haknya dihapus, anak bisa dibikin lagi," potong Bu Sumarni dingin. "Istri juga bisa cari yang lebih berguna. Yang penting, harta ini jangan sampai jatuh ke tangan menantu pintar itu. Ibu tidak suka dia. Dari dulu, dia terlalu banyak tahu." Saya berdiri di balik dinding, menahan napas. Saya menunggu. Saya berharap Reza akan membela anaknya, membela saya. Tapi yang saya dengar hanya keheningan panjang. Lalu, suara Reza lemah, menyerah. "Iya, Bu. Saya urus tanda tangannya." Malam itu harapan terakhir saya pada pernikahan ini padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan satu kalimat lemah dari mulut lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap dan saya mulai bekerja. Saya menghubungi Pak Gunawan lebih sering. Kami menyusun strategi seperti dua orang yang sedang menyiapkan pertahanan sebuah benteng. "Anjani," kata Pak Gunawan suatu malam di telepon, "kamu pegang kartu paling kuat, wasiat asli dan akta otentik. Tapi kamu harus sabar, jangan keluarkan sekarang. Tunggu mereka mengumpulkan semua bukti melawan diri mereka sendiri." "Saya mengerti," kata saya. "Saya sudah belajar sabar selama 4 tahun. Beberapa minggu lagi bukan apa-apa." "Dan satu lagi," tambah Pak Gunawan. "Saat waktunya tiba, lakukan di depan banyak saksi. Orang seperti Bu Sumarni paling takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Kejatuhan yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kehormatan di depan orang-orang yang dulu mengaguminya." Saya mencatat kalimat itu dalam hati. Dan ketika Bu Sumarni sendiri yang mengundang seluruh keluarga besar untuk acara halal bihalal, saya tahu ia sedang menyiapkan panggung kejatuhannya sendiri. Tuhan memang punya cara yang ironis. Orang yang ingin mempermalukan seringkali menyiapkan ruangan untuk dipermalukan. Insiden ke-6 adalah jebakan yang mereka siapkan untuk saya. Suatu sore, Bu Sumarni dan Wulan memanggil saya ke ruang keluarga. Reza sudah duduk di sana. Wajahnya tegang, tidak berani menatap saya. Di atas meja ada sebuah map coklat. Map yang berbeda dari map pemberian almarhum, tapi warnanya membuat dada saya berdesir. "Anjani, duduk," kata Bu Sumarni. Nadanya seperti hakim membaca vonis. Ia mendorong map itu ke arah saya. "Ini surat pernyataan. Kamu sebagai wali dari anak kamu, melepaskan seluruh hak waris anak kamu atas harta keluarga ini. Tanda tangani." Saya membuka map itu. Saya membacanya pelan, kata demi kata, dengan mata seorang notaris. Isinya jelas. Mereka ingin saya, dengan tangan saya sendiri, menghapus hak cucu kandung Pak Hartono, supaya seluruh harta jatuh mutlak ke tangan Bu Sumarni dan Wulan. "Kenapa harus saya tanda tangani, Bu?" tanya saya tenang. "Karena ini keputusan keluarga," sahut Wulan ketus. "Anak Mbak masih kecil, nanti hartanya kami yang urus. Mbak tinggal terima, beres." Dan kalau saya menolak, Bu Sumarni mencondongkan tubuh. Untuk pertama kalinya, topeng sopannya jatuh sepenuhnya. "Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, sendirian, tanpa bawa apa-apa. Kita lihat, notaris kecil mau hidup di mana." Saya menoleh ke arah Reza. Suami saya, ayah dari anak yang sedang mereka rampas haknya. "Mas," kata saya pelan, "kamu setuju dengan ini?" Reza menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu menatap lantai. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Tanda tangani saja. Anjani, ini yang terbaik untuk semua orang." Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama 4 tahun saya jaga tetap utuh. Akhirnya patah dengan tenang, tanpa suara, tanpa air mata. Saya menutup map itu. Saya berdiri.
Saya butuh waktu sampai akhir minggu untuk memikirkannya, kata saya. Ini menyangkut masa depan anak. Saya tidak akan tanda tangan terburu-buru. Bu Sumarni tersenyum sinis. Mengira ia sudah menang. 3 hari, tidak lebih. Setelah itu, kamu yang tanggung akibatnya. Saya mengangguk. Saya melangkah keluar ruangan dengan punggung tegak. Mereka kira saya pergi untuk menyerah. Padahal saya pergi untuk membuka brankas. Malam itu, di kantor saya yang sepi, saya menelpon satu orang, Pak Gunawan, sahabat lama saya, seorang advokat senior yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Gan, kata saya butuh bantuanmu dan saya butuh kamu. Tutup mulut rapat-rapat sampai semua siap. Ada apa? Anjani. Suara Pak Gunawan langsung serius. Saya menarik napas. Lalu, saya membuka brankas. 2 map ada di sana. Map mutasi rekening yang saya kumpulkan diam-diam. Dan map coklat tua pemberian Pak Hartono. Yang 4 tahun tidak pernah saya buka. Pak Hartono pernah bilang, kata saya pelan. Saya boleh membukanya saat mereka menunjukkan wajah asli mereka. Malam ini, Gan, mereka sudah menunjukkannya sepenuhnya. Tangan saya gemetar sedikit saat membuka kunci map tua itu. 4 tahun saya menjaga janji. Sekarang, waktunya tiba. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen. Dan saat saya membacanya, saya harus duduk. Karena kaki saya terasa lemas. Insiden ke-7 sebenarnya bukan sesuatu yang mereka lakukan pada saya. Itu adalah sesuatu yang Pak Hartono lakukan untuk saya, jauh sebelum beliau wafat. Map itu berisi surat wasiat asli Pak Hartono. Bukan keterangan waris palsu yang dibuat Bu Sumarni, tapi wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, lengkap dengan akta otentik. Dan isinya mengubah segalanya. Pak Hartono ternyata sudah lama melihat sifat asli istri dan putrinya. Beliau tahu, jika harta diserahkan begitu saja, semuanya akan habis dalam hitungan tahun. Dan cucunya tidak akan kebagian apa-apa. Maka beliau menyusun wasiat yang berbeda. Rumah besar Bintaro, toko, material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung ke Bu Sumarni. Semuanya beliau letakkan dalam sebuah pengaturan waris yang melindungi cucunya. Dan beliau menunjuk satu orang sebagai pelaksana wasiat. Satu orang yang beliau percaya soal kertas dan tanda tangan. Saya, Anjani, menantunya. Orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga, kata Pak Hartono dulu. Sekarang saya mengerti, kalimat itu bukan pujian. Itu adalah kunci. Selama 4 tahun, keluarga ini mengira mereka menguasai segalanya. Padahal seluruh fondasi hukum atas harta itu ada di brankas saya. Ada di tangan perempuan yang mereka hina sebagai notaris kecil. Gan, kata saya. Suara saya kembali tenang. Saya butuh kamu verifikasi keaslian wasiat ini. Saya butuh audit lengkap atas rekening usaha keluarga. Dan saya butuh semuanya rapi dalam 3 hari. Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu, ia tertawa pelan. Tawa yang penuh hormat. Anjani, mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ya. Mereka tidak pernah mau tahu, jawab saya. Insiden ke-8 terjadi keesokan harinya. Dan itu membuat darah saya benar-benar mendingin. Wulan, dengan percaya diri, mengunggah foto di media sosial sebuah denah rumah besar Bintaro dengan keterangan soon, renovasi rumah baru. Doain ya guys. Mereka bahkan belum menunggu tanda tangan saya. Mereka sudah merencanakan membongkar rumah peninggalan Pak Hartono. Rumah yang secara hukum kini ada di bawah perlindungan wasiat yang saya pegang. Bu Asih, pembantu setia itu, menelepon saya dengan suara gemetar. Nak Anjani, bisiknya. Bu Sumarni bilang ke tukang, minggu depan barang-barang Nak Anjani mau dikeluarkan dari kamar. Mereka mau usir Nak Anjani beneran? Saya menutup mata sebentar. Lalu, saya membukanya kembali. Bu Asih, kata saya, tenang. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong satu hal. Apapun yang terjadi minggu depan, Bu Asih jangan ikut campur. Berdiri saja di pinggir.
Lihat baik-baik, karena Bu Asih pantas melihat akhirnya. Insiden ke-9 adalah saat mereka menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Bu Sumarni merasa di atas angin, memutuskan untuk membuat acara besar. Sebuah halal bihalal keluarga. Mengundang seluruh sanak saudara dari berbagai kota. Tujuannya jelas. Di depan seluruh keluarga besar, ia ingin mengumumkan pembagian harta. Ia ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa menantu notaris kecil itu akhirnya menyerah dan menandatangani semuanya. Ia bahkan menelpon saya, nadanya manis dibuat-buat. Anjani, hari Minggu ada acara keluarga. Datang ya, bawa map yang ibu kasih. Sudah kamu tandatangani, kan? Sudah saya siapkan, Bu. Jawab saya. Saya pasti datang dengan semua dokumen yang diperlukan. Saya tidak berbohong. Saya memang sudah menyiapkan dokumen. Hanya saja bukan dokumen yang ia kira. Di ujung telepon, Bu Sumarni tertawa puas. Ia mengira ia sedang menyiapkan pesta kemenangannya. Ia tidak tahu. Ia sedang mengundang seluruh keluarga besar untuk menyaksikan kejatuhannya sendiri. Malam sebelum acara, saya duduk di kantor bersama Pak Gunawan. Di meja kami, semuanya sudah tersusun rapi. Wasiat asli Pak Hartono sudah diverifikasi keasliannya. Akta otentik yang menunjuk saya sebagai pelaksana. Hasil audit rekening usaha, lengkap dengan setiap rupiah yang diselewengkan. Dan satu kwitansi kecil bertanda tangan Wulan atas pinjaman 80 juta yang tidak pernah ia kembalikan. Besok, kata Pak Gunawan, hidup mereka akan berubah selamanya. Saya menatap tumpukan kertas itu. Kertas yang diam, kertas yang tidak pernah berbohong. Bukan saya yang mengubahnya. Gan, kata saya pelan. Mereka sendiri yang menulis akhir ceritanya. Saya hanya membacakannya. Malam itu saya tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Sementara di rumah besar Bintaro, mereka sedang sibuk menghias ruangan untuk pesta yang mereka kira milik mereka. Mereka tidak tahu. Fajar esok hari adalah fajar terakhir kerajaan kecil mereka. Hari Minggu tiba. Rumah besar Bintaro dihias seperti hari raya. Karpet merah digelar. Catering mahal berjajar. Sanak saudara dari berbagai kota memenuhi ruang keluarga. Bu Sumarni duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya terbaiknya. Dagu terangkat tinggi. Wulan di sampingnya, sibuk berfoto. Reza berdiri di sudut, gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu. Saya datang tepat waktu, mengenakan blazer kerja saya yang sederhana. Di tangan saya, satu map coklat. Nah, itu dia menantu saya, kata Bu Sumarni keras, agar semua tamu mendengar. Ayo, Anjani, ke depan. Kita selesaikan urusan keluarga ini di depan semua saksi. Saya melangkah ke tengah ruangan. Puluhan pasang mata menatap saya. Saya merasakan tatapan meremehkan itu, sama seperti tatapan yang saya terima selama 4 tahun. Sudah kamu bawa surat pelepasan hak warisnya? Tanya Bu Sumarni. Tangannya terulur, percaya diri. Sudah saya bawa semuanya, Bu. Kata saya, tenang. Tapi sebelum saya serahkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu di depan keluarga besar, supaya semuanya jelas, supaya tidak ada yang merasa dicurangi di kemudian hari. Bu Sumarni mengernyit, tapi ia mengangguk, masih merasa di atas angin. Bicara saja. Tapi singkat, saya membuka map coklat itu. Saya mengeluarkan lembar pertama. 4 tahun lalu, kata saya. Suara saya tenang dan jelas memenuhi ruangan sebelum wafat. Bapak Hartono menitipkan sesuatu kepada saya sebagai notaris dan sebagai orang yang beliau percaya. Beliau berpesan, dokumen ini hanya boleh dibuka saat keluarga ini menunjukkan wajah aslinya. Ruangan mulai hening. Bu Sumarni mulai menegakkan punggung. Ada yang tidak beres dengan nada saya. Lembar pertama ini, saya mengangkatnya, adalah surat wasiat asli Bapak Hartono. Bukan surat keterangan waris yang dibuat belakangan. Wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, dengan akta otentik yang sudah saya verifikasi keasliannya kemarin. Wajah Bu Sumarni mulai berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Surat warisnya sudah jelas, hanya kami bertiga. Itu yang ingin ibu percaya, kata saya.
Tapi Bapak Hartono jauh lebih teliti dari yang Ibu kira. Saya membacakan isi wasiat itu, kalimat demi kalimat, bahwa rumah besar Bintaro, toko material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung kepada Bu Sumarni, bahwa semuanya diatur dalam pengaturan waris yang melindungi cucu kandung beliau, dan bahwa pelaksana wasiat yang ditunjuk satu-satunya yang berwenang mengelola harta itu secara hukum adalah saya. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Para sanak saudara saling berpandangan. Bu Sumarni berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, lalu memucat. Itu palsu. Kamu palsukan. Dasar notaris licik. Saya menatapnya tenang. Bu, saya notaris. Memalsukan akta otentik adalah kejahatan yang akan menghancurkan profesi saya seumur hidup. Saya tidak akan pernah melakukannya. Dan Ibu boleh memeriksanya ke kantor notaris yang menerbitkannya. Kapan saja. Aslinya tercatat resmi di sana. Saya mengeluarkan lembar kedua. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kemana perginya uang keluarga ini selama 4 tahun terakhir. Saya membentangkan hasil audit, angka demi angka. Puluhan juta yang ditarik setiap bulan tanpa keterangan. Ke rekening Wulan, ke rekening pribadi Bu Sumarni, untuk tas, untuk mobil, untuk liburan, untuk arisan. Toko material peninggalan Bapak Hartono sekarang menanggung utang ke pemasok. Karyawan telat digaji, bukan karena tokonya rugi, tapi karena uangnya dialirkan keluar, ke sini, dan ke sini. Saya menunjuk 2 nama di laporan itu, Bu Sumarni dan Wulan. Seorang paman tua berdiri dari kursinya. Jadi, selama ini uang usaha Hartono kalian habiskan untuk foya-foya, sementara tokonya hampir bangkrut. Paman salah paham. Wulan berteriak. Suaranya melengking, panik. Itu hak kami. Hak. Saya mengeluarkan lembar terakhir, sebuah kwitansi kecil. Wulan, ini kwitansi pinjamanmu kepada saya. 80 juta untuk usaha online yang tidak pernah ada. 6 bulan, tidak pernah kamu kembalikan. Tapi bulan lalu, kamu membeli tas seharga 50 juta. Saya punya tangkapan layarnya. Wajah Wulan pucat pasi. Tangannya gemetar. Tas yang ia banggakan kini menjadi bukti yang menjeratnya di depan seluruh keluarga. Ruangan itu kini terbelah. Sanak saudara yang tadi datang untuk mengagumi Bu Sumarni. Kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Seorang bibi tua, kakak dari mendiang Pak Hartono, berdiri dengan tubuh gemetar menahan marah. Sumarni, katanya. Suaranya tajam. Jadi selama ini, Hartono sudah meninggalkan wasiat untuk melindungi cucunya, dan kamu sembunyikan. Kamu palsukan surat waris demi serakahmu sendiri. Bu Sumarni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Ini salah paham. Mbak Anjani memutarbalikan fakta. Dia memang dari dulu mau merebut harta keluarga kita. Saya menatapnya tenang. Wulan, kalau saya mau merebut harta keluarga ini, saya bisa melakukannya 4 tahun lalu, saat wasiat ini sudah ada di tangan saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya diam. Saya menjaganya. Persis seperti pesan Bapak, yang merebut, yang memalsukan, yang menyelewengkan. Bukan saya. Saya mengangkat hasil audit sekali lagi. Semua angka ini bicara sendiri. Saya tidak perlu menambah satu kata pun. Seorang sepupu Reza yang bekerja di bank mengambil laporan audit itu dan mempelajarinya. Wajahnya mengeras. Ini, aliran dananya jelas sekali. Ini bukan salah paham. Ini penyelewengan terstruktur selama bertahun-tahun. Katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Bisik-bisik di ruangan berubah menjadi gumaman marah. Orang-orang yang dulu menerima parsel lebaran dari Bu Sumarni, yang dulu memujinya, kini menyadari dari mana asal kemewahan itu. Dari uang yang dicuri dari almarhum saudaranya sendiri. Bu Sumarni dalam keputusasaan melakukan hal terakhir yang ia bisa. Ia menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan keluarga ini.
Sebelum kamu datang, kami baik-baik saja. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Justru karena itu terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Bu, sebelum saya datang, Bapak Hartono masih hidup dan beliau sudah melihat siapa ibu sebenarnya. Itulah kenapa beliau menitipkan ini kepada saya, bukan kepada ibu. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur dari dalam oleh keserakahan yang ibu pelihara sendiri. Saya hanya kebetulan yang memegang cerminnya. Bu Sumarni terdiam. Bibirnya bergetar. Lalu, perlahan, tubuhnya merosot ke kursi. Dagunya yang selama bertahun-tahun terangkat tinggi, kini tertunduk untuk pertama kalinya. Wulan menangis. Bukan tangis penyesalan, tangis seseorang yang baru sadar bahwa panggung kemewahannya runtuh dan tidak akan pernah kembali. Dan di tengah semua itu, saya berdiri tenang. Bukan karena saya menikmati kehancuran mereka, tapi karena setelah 4 tahun, untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya berdiri lebih tinggi daripada kesombongan. Saya merapikan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map, pelan, rapi. Seperti kebiasaan profesi saya, kertas-kertas itu sudah selesai berbicara, dan mereka telah mengatakan segalanya. Bu Sumarni terhuyung. Ia mencari sandaran, jatuh kembali ke kursinya. Dalam hitungan menit, seluruh kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan runtuh di depan mata orang-orang yang ia undang untuk mengaguminya. Lalu saya berbalik ke arah Reza, suami saya, lelaki yang menyuruh saya menandatangani kehancuran anak kami sendiri. Mas, kata saya. Suara saya tidak marah, hanya lelah. 3 hari lalu, kamu menyuruh saya menghapus hak anak kita, anak kandungmu sendiri, demi ketenangan, katamu. Demi yang terbaik untuk semua orang. Reza tidak bisa menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya menjaga rumah ini 4 tahun. Saya menelan setiap hinaan. Saya diam saat ibumu mempermalukan saya di hari peringatan ayahmu sendiri, dan kamu sekalipun tidak pernah berdiri di samping saya. Saya meletakkan satu dokumen terakhir di meja di hadapannya. Surat gugatan cerai. Sekarang saya yang memilih, dan saya memilih anak saya, bukan kamu. Reza jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu. Lelaki yang dulu angkuh, kini bersimpuh. Anjani, maafkan saya hilaf. Saya bodoh. Tolong, demi anak kita, demi 4 tahun kita. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya berkata pelan, 4 tahun kita. Mas, kamu yang membuangnya, bukan saya. Saya hanya berhenti memungutnya kembali. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari rumah besar itu, melewati puluhan tamu yang terdiam, melewati Bu Sumarni yang menatap kosong, melewati Wulan yang menangis di pojok ruangan. Bu Asih berdiri di dekat pintu, air matanya mengalir. Tapi bibirnya tersenyum. Ia menundukkan kepala saat saya lewat. Hormat yang tulus. Hati-hati di jalan, Nak Anjani, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Dan kali ini bukan saya yang diusir. Saya yang pergi. Dengan pilihan saya sendiri. Beberapa bulan setelah hari itu, semuanya berjalan sesuai hukum, bukan sesuai kesombongan. Sebagai pelaksana wasiat, saya mengelola harta peninggalan Pak Hartono dengan jujur. Toko material diselamatkan dari kebangkrutan. Utang pemasok dilunasi. Karyawan kembali digaji tepat waktu. Hak anak saya, cucu kandung Pak Hartono, dilindungi sepenuhnya. Persis seperti keinginan almarhum kakeknya. Bu Sumarni harus mengembalikan dana yang ia selewengkan. Rumah arisannya berhenti. Tamu-tamu yang dulu memujinya, kini menjauh. Ia, yang selalu mengangkat dagu tinggi, kini jarang keluar rumah. Wulan kehilangan gaya hidupnya dalam semalam. Tas-tasnya dijual untuk membayar utang. Teman-teman yang dulu mengaguminya menghilang. Ternyata mereka mengagumi tasnya, bukan dirinya. Reza kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tapi rasa hormat. Kabar terakhir yang saya dengar,
Ia bekerja serabutan, mencoba membangun hidup dari nol, sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak dulu. Dan saya kembali ke kantor kecil saya di Bintaro, kantor yang dulu mereka hina. Setiap pagi saya mengantar anak saya, lalu duduk di meja saya, menyesahkan tanda tangan orang-orang yang datang di saat paling rapuh. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi untuk anak saya. Makanan sederhana. Tapi di meja makan kecil itu ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah besar Bintaro. Ada ketenangan. Anak saya yang kini sudah mulai bisa merangkai kalimat. Suatu hari bertanya pada saya, "Bunda, kenapa kita pindah dari rumah yang besar?" Saya tersenyum, mengelus rambutnya. Karena, Nak, rumah yang besar belum tentu rumah yang baik. Rumah yang baik adalah tempat kamu dicintai apa adanya. Dan Bunda mau kamu tumbuh di rumah seperti itu. Ia mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, ia akan paham bahwa neneknya yang berlimpah harta tidak pernah sekalipun menggendongnya saat ia sakit. Dan ibunya yang dianggap notaris kecil rela menggendongnya sepanjang malam. Suatu hari, ia akan tahu kakeknya, Pak Hartono, telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda, lewat secari kertas yang dititipkan kepada orang yang tepat. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa kecil ia terlihat. Dan jangan pernah mengira kesabaran adalah kelemahan. Kadang, orang yang paling diam di ruangan adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang dianggap rendah hanya karena mereka memilih untuk sabar. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang memandangmu rendah. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang berdiri di antara ibu dan istrinya, lalu memilih diam saat seharusnya melindungi. Mereka kira diam itu menjaga ketenangan, padahal diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling pelan. Dan ada pula para ibu mertua, para keluarga, yang mengira darah daging membenarkan keserakahan, yang lupa bahwa harta tanpa kejujuran hanyalah pinjaman waktu, yang cepat atau lambat akan ditagih. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menginjak atau untuk menjaga, untuk serakah atau untuk jujur. Dan setiap pilihan pada akhirnya menulis akhir ceritanya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang sangat membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.